Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pian semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel Koko Meneri, channel yang membahas seputar aplikasi Pinetuk dan berita-berita terbaru seputar aplikasi Pinetuk. Oke sahabat Pioneer, hari ini di beranda kita masih belum ada info baru ya. Infonya masih info tanggal 14 Agustus kemarin ya. Dimana informasi di sini masih membahas tentang rilis versi terbaru dari Node Pi Network, yaitu versi 0.6.2 ya, dan informasi tentang solo host juga ya. Buat kalian yang belum tahu informasinya, kalian bisa klik aja di fitur Read More ya, nanti kalian akan diarahkan ke website resminya Pi Network. Oke, kali ini kita ajak rekan-rekan pioner untuk berkunjung ke akun Twitternya Pi Network ya. Kenapa kita ajak kalian untuk berkunjung ke akun Twitternya Pi Network? Nah, di sini ada informasi baru ya teman-teman ya. Di sini keterangannya pembaruan harga pembuatan PF Studio pada 24 Agustus. Baca untuk mengetahui lebih lanjut. Oke. Jadi di sini ada sebuah artikel ya teman-teman, yang dirilis oleh pihak Picor Team, dan ini berkaitan dengan harga pembuatan aplikasi di PF Studio. Jadi ketika kalian akan membuat aplikasi ya di PF Studio, biasanya kalian dikenakan pembayaran menggunakan koin Pi. Jadi sekarang ini ada info baru terkait harga tersebut ya. Kalian bisa cek aja di sini. Kita langsung klik aja ya artikelnya. Oke, ini dia ya teman-teman, infonya di sini. Nah, karena ini berbahasa Inggris ya, jika kalian bingung menggunakan bahasa Inggris, caranya adalah kalian salin linknya ya teman-teman. Salin link yang ada di sini. Ini dia. Kalian salin tautan. Kemudian kalian minta ChatGPT ya atau Gemini AI untuk mentranslatekan artikelnya. Nah, ini kita sudah meminta Google Gemini ya atau Gemini AI untuk mentranslatekannya. Di sini keterangannya, translatekan artikel postingan ini, kemudian kalian masukkan postingan Twitternya ya. Dan inilah isi dari informasinya. Pembaruan harga pembuatan di PF Studio pada 24 Agustus. Baca untuk mempelajari lebih lanjut. Oke. Pembaruan harga pembuatan PF Studio. Mulai 24 Agustus, PF Studio akan memperbarui skema harga untuk pembuatan dan pengeditan aplikasi. Hingga saat ini, Pi telah memberikan subsidi yang besar untuk biaya pembuatan dan pengeditan aplikasi di PF Studio bagi seluruh pembuat atau kreator. Dalam model tersebut, pembuat membayar 0,25 Pi untuk membuat aplikasi dan 0,25 Pi untuk melakukan pengeditan pada aplikasi. Namun, biaya sebenarnya untuk menyediakan pembuatan aplikasi berbasis AI secara signifikan lebih tinggi daripada apa yang dibayarkan oleh para pembuat. Agar harga tetap terjangkau selama masa peluncuran, Pi telah menutupi selisih biaya tersebut. Setelah mengoperasikan App Studio selama beberapa waktu dengan model harga pengenalan ini, Pi kini memiliki cukup data mengenai bagaimana para pembuat menggunakan produk ini, serta aplikasi mana yang berhasil menarik pengguna nyata dan berpotensi menciptakan kegunaan atau utility. Berdasarkan data ini, Pi kini akan menyesuaikan harga agar mencerminkan biaya asli produk, sambil tetap mempertahankan subsidi berlanjut dari Pi Network. Pi akan memfokuskan subsidi hanya pada aplikasi yang berupaya mencapai kegunaan nyata, serta bagi para pembuat yang menunjukkan usaha serius dalam menciptakan aplikasi yang bermanfaat. Pada 24 Agustus, App Studio akan menerapkan harga standar pembuatan dan pengeditan yang lebih mencerminkan biaya sebenarnya dari layanan AI yang digunakan untuk menghasilkan aplikasi. Harga standar ini bervariasi tergantung pada sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat atau mengedit aplikasi. Pi tidak akan mengambil keuntungan dari biaya layanan AI utama yang tercermin dalam model harga ini. Mengenai pembuat yang aplikasinya memiliki jumlah pengguna nyata yang cukup,
mereka akan tetap mendapatkan harga sesuai model sebelumnya atau tarif bersubsidi. Kelayakan untuk mendapatkan tarif subsidi ini akan didasarkan pada apakah seorang pembuat telah membangun aplikasi yang menunjukkan kegunaan nyata dan penggunaan dari pengguna unik. Di luar penggunaan oleh pembuat itu sendiri, hal ini membantu memfokuskan sumber daya jaringan pada pembuat yang berfokus membangun aplikasi yang benar-benar digunakan oleh para pioner. Untuk peluncuran awal model harga baru ini, Pi akan menggunakan serangkaian kriteria kualifikasi awal yang diterapkan pada data yang ada untuk menentukan pembuat mana yang berhak untuk terus menerima tarif subsidi. Kriteria ini dapat berkembang seiring berjalannya waktu saat App Studio terus dikembangkan dan saat Pi mempelajari lebih lanjut tentang para pembuat serta aplikasi yang dibangun melalui produk ini. Kelayakan ini juga bukan merupakan keputusan satu kali saja. Pi berencana untuk meninjau kualifikasi pembuat secara berkala berdasarkan data baru yang terkumpul. Artinya, pembuat yang awalnya belum memenuhi syarat untuk tarif subsidi dapat memenuhi syarat di kemudian hari seiring aplikasi mereka terus menarik lebih banyak pengguna nyata. Dengan kata lain, struktur harga baru ini berfungsi sebagai insentif bagi para pembuat untuk membangun aplikasi yang lebih berguna dan menarik agar memenuhi syarat mendapatkan tarif bersubsidi. Demikian pula struktur harga, kriteria kualifikasi, dan tingkatan pembuatan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kemudian apa yang dapat dilakukan oleh pembuat yang ada sebelum perubahan berlaku? Model harga baru ini akan mulai berlaku pada 24 Agustus 2026. Sebelum harga baru diterapkan, para pembuat yang ada dapat memanfaatkan periode ini untuk meningkatkan kualitas aplikasi mereka dan mengajak lebih banyak orang untuk mencobanya. Kemudian pembuat disarankan untuk yang pertama meningkatkan kegunaan, kualitas atau kemudahan penggunaan aplikasi mereka yang ada. Kemudian membagikan aplikasi mereka kepada rekan-rekan dan pioner lain yang mungkin menganggapnya berguna. Kemudian mengumpulkan masukan dari pengguna nyata dan melakukan perbaikan berdasarkan masukan tersebut. Kemudian terus mengembangkan aplikasi yang menyelesaikan masalah nyata atau memberikan nilai tambah bagi komunitas Pi. Sekali lagi, pembuat yang belum memenuhi syarat saat model harga baru ini pertama kali diluncurkan akan tetap memiliki kesempatan untuk memenuhi syarat pada peninjauan rutin di masa mendatang. Kemudian mengapa Pi melakukan perubahan ini? PIUP Studio adalah alat pengodaan berbasis generatif AI untuk pembuat baik yang memiliki latar belakang teknis maupun non-teknis agar dapat dengan mudah membangun dan meluncurkan aplikasi Pi. Alat ini memperkenalkan alur kerja pembuatan aplikasi terpandu untuk membantu pembuat mengubah ide dan pengetahuan domain menjadi produk fungsional yang diterbitkan. Oke ya. Jadi intinya adalah kenapa Picor Team membebankan biaya sekarang atau ada perubahan biaya. Jadi Picor Team itu mencari aplikasi ekosistem yang bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi tidak asal-asalan membuat aplikasi, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekian saja informasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.